saya sudah pernah berjanji kepada Rasulullah untuk tidak menerima pemberian dari siapapun juga. Harta itu memang manis, indah dipandang, sama seperti orang yang makan gak pernah kenyang-kenyang. Kunci berkah, kunci keberkahan yang paling utama, nomor satu yang paling penting adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nomor satu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa. Hanya dua syarat, beriman dan bertakwa. Kita semua sudah beriman, tinggal mewujudkan syarat yang kedua, yaitu apa? Bertakwa. Apa janjinya? La fatahna alaihim, pasti akan kami bukakan kepada mereka barakat, bukan satu berkah, tapi berkah yang banyak. Minas sama, dari langit, wal ard, dan juga dari bumi. Pertanyaannya, takwa itu apa? Banyak sekali pengertian takwa, tapi inti daripada takwa itu adalah, ayah dan bunda, takut kepada Allah. Itu inti daripada takwa. Jadi nggak usah fikir-fikir banyak sekali takwa itu harus melaksanakan ini. Takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Kalau kita ingin anak kita ini bertakwa, tanamkan takut dari kecil. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak dari kecil itu takut kepada Allah, bukan lagi takut kepada hantu, takut kepada polisi, takut kepada yang lain, tapi takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah Islam mencatatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan takwa kepada para sahabat, bahkan dari mereka masih kecil. Untuk apa kita ajarkan anak-anak kita ilmu yang tinggi, tapi kalau nggak ada takwa, ilmu tersebut akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri, akan membinasakan mereka sendiri. Tapi ajarkan takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Kalau seandainya ketakwaan ini yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita nggak takut besarnya dia mau kuliah di mana, berangkat ke Mesir nggak ada yang mengawasi, berangkat ke Amerika, dunia barat, berangkat ke negara-negara lain. Kenapa? Saya nggak takut, karena saya sudah menanamkan, sudah mempersiapkan untuk anak saya menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu inti daripada takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau adalah orang yang paling barakah. Keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tanggung-tanggung. Penyebutan kita, menyebutkan nama Rasulullah SAW saja, berselawat kepada Rasulullah SAW saja, itu sudah mendatangkan barakah. Ini kita lihat sekilas beberapa keberkahan pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW baru saja menikahi Zainab bintu Jahash. Setelah beliau menikah, datang Ummu Anas kalau tidak salah saya dengan satu talam makanan. Wahai Anas, bawa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibawa oleh Anas. Begitu sampai di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sangat gembira. Wahai Rasulullah, ini makanan dari ibuku sebagai tasyakuran engkau yang baru menikah. Gembiranya Rasulullah SAW sampai mengatakan kepada Anas, wahai Anas, tolong undang orang-orang yang ada di Masjid Nabawi. Siapapun yang kamu temui di jalan, panggil, undang mereka untuk makan kenduri kemari. Anas bin Malik terkejut, makanan yang ada hanya satu talam, tapi Rasulullah SAW suruh undang orang-orang yang ada di Masjid Nabawi semuanya. Tapi karena perintah Rasulullah SAW, sami'na wa ta'na, berangkat Anas.
Semua sahabat yang dia jumpai di jalan, yang ada di masjid diundang semua. Jumlah mereka waktu itu kata Anas 300 orang. 300 orang. Begitu sampai di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, buatlah kelompok 10 orang satu kelompok. Lalu satu-satu masuk ke dalam. Ketika mereka masuk, Rasulullah SAW mengatakan, kulu wasammu, makanlah dan bacalah bismillah. Mereka makan. Udah mereka makan, Rasulullah SAW katakan, makan lagi sampai kenyang. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ma wajadna fi butunina maslakan. Udah penuh ya Rasulullah, enggak ada lagi tempat ini. Baik, keluarlah kelompok yang pertama, datang kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua makan lagi sampai sekenyang-kenyangnya. 30 kelompok, 300 orang. Dan yang terakhir masuk adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika masuk ke dalam kamar Rasulullah SAW untuk menyantap hidangan, tertegun. Tertegun kenapa? Makanan yang ada persis seperti yang dibawa oleh dia. Hanya saja posisi daging dan ya lauk-lauknya itu sudah agak bergeser-geser dan ada bekasan tangan. Masya Allah. Kok bisa demikian? Iya, inilah dia keberkahan. Dalam sebuah pertempuran, para sahabat kehabisan bekalan air. Mereka melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, air kita sudah habis. Rasulullah SAW sabda, ada enggak di antara kalian yang masih ada simpanan air walaupun sedikit? Ada ya Rasulullah, kumpulkan. Lalu dikumpulkan dalam satu bejana. Rasulullah SAW meletakkan telapak tangan beliau di dalam bejana tersebut. Tiba-tiba terpancarlah air dari celah-celah jemari tangan beliau. Dan semua sahabat dipersilahkan untuk minum air tersebut. Jumlah kami waktu itu, kata sang rawi, lebih dari 1000 orang. Masya Allah. Kalau kita baca dalam kitab-kitab, ya, misalnya kitab Al-Bajuri, air yang paling mulia yang pernah ada di atas muka bumi, air apa? Air Zam-Zam. Ternyata air Zam-Zam air nomor 2. Air nomor 1 yang paling mulia adalah air yang pernah keluar dari celah-celah jemari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Inilah dia namanya barakah. Kenapa Rasulullah SAW banyak barakah? Karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan, wallahi inni la'atqakum, demi Allah aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian. Maka orang sekalian, kalau kita ingin meraih keberkahan, nomor 1 adalah yuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa jika masuk ke dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan keberkahan. Aktivitas yang kita lakukan, kalau kita sertakan takwa di dalamnya, akan menjadi aktivitas yang penuh dengan keberkahan.